Salam sukses buat anda semua. Saya mempunyai sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Pak Kelvin tadi, apabila saya diminta untuk mengetuai Keling di Indonesia ini, saya mempunyai satu visi, satu kepercayaan bahwa ini adalah satu peluang bagi saya untuk memberi satu tunjuk ajar yang seharusnya dilakukan oleh mereka-mereka yang khususnya mau berjinak-jinak ataupun terlibat di dalam industri MLM ini. Kerana kalau kita lihat ya, sebagai satu contoh, saya sering berkata kepada diri saya, beberapa kajian yang telah saya lakukan, kenapa saya berkata kepada teman-teman, kalau kita ambil contoh negara per negara, kalau kita lihat di Malaysia contohnya ya, kependudukan kita sekitar dalam 26 juta. Tapi Indonesia ini sekitar dalam 240 juta. Ya. Kalau kita hitung dari segi omset MLM yang sering saya dakwahkan, yang sering saya perkatakan kepada teman-teman, kalau kita perhitungkan dari segi omset MLM itu sendiri, bukan omset Keling ya, omset MLM itu sendiri, kenapa di Malaysia kita bisa menghasilkan hampir sekali ganda omset di Indonesia? Kenapa? Dengan kependudukan 240 juta versus berlawanan dengan 26 juta, tetapi omset MLM, multi-level marketing di Malaysia sekali ganda lebih banyak daripada Indonesia. Ini daftar yang kalau nggak silap saya yang dikeluarkan pada tahun 2002. Kalau anda lihat di situ lah. Kalau anda yang melihat dari segi starter kit, anda lihat daftar-daftar yang dikeluarkan. Jadi mungkin ada sesuatu perbedaan. Kepercayaan lah, kepercayaan bagaimana untuk menjalani bisnes ini. Sebagai satu contoh lah, saya tanya saudara Heli ya, Heli, kenapa anda join Keling? Ya, kerana produk ya, kerana produk ya. Siapa yang join Keling ini kerana uang? Ya, kerana uang ya. Oke, kalau kita lihat dalam satu sudut, dalam satu sisi ya, di Indonesia ini kita harus berlaku jujur kepada diri kita. Kita tanya kepada diri kita, kebanyakan di Indonesia ini apabila mereka join sesuatu bisnes khususnya MLM ini, target mereka adalah semata-mata kerana uang. Betul kan? Rata-rata begitu. Jadi sebab itulah anda akan sering didatangi oleh seseorang yang membawa satu peluang bisnes dengan menunjukkan marketing plan dia. Kalau anda join perusahaan ini, sekitar bulan ini anda dapat uang begini, benar kan? Sehingga kan, kita punya pemikiran kita akan tertarik untuk join kerana apa? Patokannya kerana uang. Tapi, kalau anda lihat, di Indonesia ini, siapa yang benar-benar di dalam bisnes MLM ini, kita berlaku jujur lah. Siapa yang benar-benar akan dapat uang? Siapa? Yang saya lihat, yang saya dengar, daripada beberapa orang teman yang saya lihat yang benar-benar akan dapat uang yang besar ini adalah orang-orang yang sama. Anda lihatlah sejarahnya, adalah orang-orang yang sama. Sebagai satu contoh, dia pernah sukses. Si A ini pernah sukses di dalam satu perusahaan, pernah mendapat sekitar mungkin 100 juta, mungkin 200 juta per bulan. Kemudian satu ketika nanti dia akan berpindah ke satu perusahaan B gitu. Dia akan bawa orang-orang begini dan dia juga akan sukses. Dia akan berpindahlah jadi nomad. Dan ini sebenarnya yang membuat banyak orang-orang di Indonesia ini tersilap langkah, tersilap pilih. Sebabnya Pak, ini saya bicara daripada hati lah. Sebab Bapak Hamka, siapa kenal Bapak Hamka? Semua kenal ya? Walaupun dia sudah tak ada anda kenal ya. Anda pernah mendengar namanya, Pak Hamka bilang, kalau kita bicara daripada hati, yang mendengar juga adalah hati. Kalau kita bicara daripada bibir mulut, yang mendengar cuma cuping telinga. Jadi sebab itu dalam sesi training saya, sesi pembicaraan saya, banyak saya luahkan melalui hati. Kerana harapan saya supaya anda juga akan mendengar daripada hati. Ya, bila kita berbalik kepada konsep bisnes sebenarnya, MLM ini adalah satu bisnes. Dan bila kita bilang tentang bisnes, sebab itu yang sering saya dakwahkan, yang sering saya berkatakan kepada teman-teman, di dalam Keling, kita tidak akan mengajar anda untuk mencari uang, enggak. Yang kita mengajar anda, melatih anda, membimbing anda adalah untuk membina satu karir. Kerana karir inilah yang akan menentukan masa depan kita. Dan pembinaan satu karir ini, dia harus merangkumi kepada beberapa syarat.
Sebabnya, kita pernah terdengar pepatah mengatakan, kota Rom tidak dibina dalam waktu sehari. Benar kan? Dia memerlukan waktu untuk membina kota Rom. Tetapi untuk menghancurkan kota Rom, satu hari bisa. Dan selalunya, yang membuat kota Rom itu hancur. Sejarah yang membuat sesuatu kota itu hancur, sesuatu negara itu hancur, satu perusahaan itu hancur, bukannya daripada orang luar, daripada orang dalam sendiri. Jadi di sini yang saya difahamkan oleh Pak Kelvin, leader-leader Anda yang datang ini adalah orang yang terpilih, yang dikategorikan sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang leader, dan sebagai seorang leader Anda harus mempunyai satu sikap yang cukup jelas. Macam saya membicarakan tadi. Contohnya, kalau Anda benar-benar tulus di dalam diri Anda untuk membina satu karir, untuk benar-benar sukses membina satu karir itu tadi, ada beberapa ciri yang perlu kita perhatikan. Ya, kalau kita ingin membina satu karir, yang pentingnya kita harus memilih tempat yang sesuai. Ya, kalau kita tersalah pilih pun, maka kita akan patah. Ya, sebagai satu contoh, konsep. Kalau kita lihat ya, untuk kita membina satu karir, ada ciri-ciri yang ditentukan, khususnya dalam kita memilih perusahaan itu sendiri. Yang pertama, bila kita sebut tentang perusahaan, saya pernah bertanya kepada beberapa orang teman peserta mengikuti seminar. Ya, saya pernah tanya, dan saya rasa soalan ini pernah saya tanyakan kepada Anda. Sebagai satu contoh lah, ya, Agustinus. Ya, Agustinus. Anda bisa menyetir? Anda bisa menyetir? Pernah dengar nama Michael Schumacher enggak? Ya, saya tanya Anda. Kita undang Michael Schumacher ni ke Sentul untuk berlumba Formula 1 dengan Anda. Gaya-gayanya siapa yang menang? Anda menang atau Michael Schumacher menang? Yakin Michael Schumacher menang. Kenapa Anda yakin Michael Schumacher menang? Bagaimana? Dia ahli di bidang dia lah ya. Mufti, agak siapa menang? Agustinus menang ke Michael Schumacher menang? Michael Schumacher menang. Siapa bilang yang Agustinus menang? Siapa yang berani mengatakan bahwa Agustinus akan menang? Okey, Aris, kenapa you ngomong Agustinus akan menang? Walaupun Schumacher itu punya keahlian, nah, tapi belum tentu di Sentul itu dia menguasai lapangan, Pak. Gitu ya. Tapi dia akan tes dulu. Sebelum dia berlumba, dia akan tes satu round dulu. Ya. Saya bicara, Agustinus akan menang. Sebabnya apa? Dalam perlombaan itu, kita suruh Michael Schumacher menyetir Kijang standar. Yang Agustinus ini, kita suruh dia menyetir Ferrari. Siapa menang? Agus lah menang. Ya, dia akan menang. Sebab Kijang standar pun paling banyak-banyak pun dia bisa bawa mungkin dalam 120-130 km satu jam. Yang Ferrari mungkin sampai 300 ya. Contohnya begitulah, dia akan menang. Jadi faktor yang membuat Agustinus menang adalah kerana mobil yang dipandu. Kadang-kadang seseorang itu biasa, tetapi disebab mobil itu membuat dia menang. Anda faham maksud saya? Ya? Sebagai satu contoh, seseorang itu benar-benar dapat bisa mencipta satu kesuksesan itu bukan disebabkan faktor dirinya, adalah faktor mobil yang dia pandu, mobil yang disetir itu. Jadi kadang-kadang Anda ini seorang yang luar biasa, tetapi berada di dalam satu kelompok, di dalam satu perusahaan yang tidak tepat, Anda juga bisa kecundang, Anda juga bisa kalah. Ya. Jadi untuk kita memilih perusahaan yang benar-benar tepat untuk kita jadikan sebagai satu karir. Ini kita bicara tentang karir. Kita bicarakan tentang karir. Kita bukan membicarakan tentang mengumpan-ngumpan uang ini. Sebab kalau Anda mengumpan-ngumpan uang ini, menceritakan tentang uang itu ini dan sebagainya, ketulusan tidak akan timbul. Sebab itulah kita banyak terdengar banyak orang menipu orang. Sebab apa? Sebab uang. Kita akan menjelekkan orang, kita akan membunuh orang. Sebab apa? Sebab uang. Tidak ada ketulusan di dalam hati kita. Tetapi kalau kita ingin membina satu karir, ketulusannya akan datang. Macam saya bilang tadi, untuk membina satu karir memerlukan satu proses. Ya. Yang pertama, perusahaan. Macam saya bilang tadi, untuk Anda benar-benar memilih perusahaan itu, salah satu, bila kita sebut, seharusnya kita pergi kepada produk. Memang Anda harus pegang ini. Sebab apa? Sebab kita adalah satu
bisnes yang cukup-cukup murni. Dan produk yang harus dipilih, ini bukan saya bicara ini. Ini pakar-pakar ekonomi yang membicarakan bahwa produk yang harus dipilih adalah produk-produk yang menyangkut dengan kesihatan. Sebab bila kita sebutkan tentang kesihatan ini, sampai kapan pun orang akan mencari produk ini. Sampai kapan pun orang akan mencari produk ini. Sebabnya, kalau kita lihat sekarang ini, di zaman sains dan teknologi, bermacam-macam teknologi baru yang akan wujud. Dan setiap teknologi baru yang akan wujud ini, dia memerlukan satu pengorbanan risiko. Ada risiko yang kita alami. Kalau dulu pernah enggak kita dengar pencemaran alam, pencemaran air itu ini dan sebagainya. Di dalam satu sudut kita akan naik, dan satu sudut lain kita akan tercemar. Jadi produk-produk seumpama ini akan sering dibutuhkan oleh masyarakat, konsumen. Ya. Produk kesehatan. Dan yang paling bagusnya pula, satu plus point. Kalau perusahaan tersebut mengeluarkan satu produk kesehatan, tetapi produk kesehatan itu tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Jadi kita yang memulakan. Orang lain mengikut enggak apa, tapi paling minimal pun kita yang memulakan. Sebagai satu contoh lah. Kalau di Keling, Kinotakara. Saya tanya Anda, Kinotakara itu gampang enggak digunakan? Gampang kan? Cuma tempel saja. Dan sebelum itu, kita tidak pernah dengar pun di kawasan Asia Tenggara ini satu perusahaan yang mengeluarkan produk seumpama Kinotakara. Dan kalau mereka keluarkan, kalau dibandingkan kualitas produk itu jauh beda dengan kita. Jauh beda dengan kita. Jadi kita yang memegang original. Kita yang mendahului kan. Sebab itulah. Sekarang ini kita berada di lebih 20 buah negara. Anda lihatlah, di mana-mana negara, paling minimal produk Kinotakara itu akan dipasarkan 4,000 box. Sehingga 10,000 box satu bulan, satu negara. Sebagai contoh, kalau di Indonesia sekitar dalam 4,000 box. Kalau di Amerika yang kita dengar, orang cukup berbangga dengan produk kesihatan, 10,000 box satu bulan. Anda fikir kan? Jadi ini kelebihannya. Jadi kita memegang yang ini. Dan produk ini cukup penting. Betul kan? Sebab kita ingin membina satu karir kan. Bila kita ingin membina satu karir, produk harus di depan. Kalau kita lebih kepada menunjukkan wang saja, sebab itulah Anda lihat satu marketing plan. Kalau Anda lihat satu perusahaan, bila dia menceritakan tentang wang, produk nombor 2. Dan orang yang membeli produk itu semata-mata untuk apa? Tutup poin. Mereka bilang tutup poin, benar kan? Beli package untuk tutup poin. Dan dia tidak jualkan produk ini. Anda beria kata produk itu bagus ini, tapi Anda sendiri tidak menggunakan produk dan tidak menjual produk itu. Kerana apa? Anda beli semata-mata kerana Anda ingin dapatkan bonus. Jadi ini bukan satu bisnes. Kita memancing orang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang keluar dari segi pricing kita. Pricing. P yang kedua lah yang sering kita perkatakan dari segi harga. Satu orang ketemu saya, dia membicarakan kepada saya, dia tanya saya, Pak, dia bilang, saya pergi ke satu tempat dan rata-rata orang di sana miskin, dia bilang. Orang di sana miskin. Mereka ni tidak mampu untuk membuat 400 BV. Sebab produk-produk kita ni kan mahal. Dia ngomong gitu kepada saya. Saya tanya kepada dia. Dia seorang ibu. Saya tanya kepada dia. Dulu sebelum Anda sampai ke posisi begini, Anda dulu orang senang ke tak? Ada orang susah, orang miskin. Dia bilang saya miskin lah, orang susah gitu. Tapi sekarang Anda senang. Pada saya ada dua bentuk di situ. Kalau kita merasakan, saya nggak tahu Anda di sini ya, mungkin Anda orang kaya ya. Kalau kita merasakan diri kita sebagai seorang miskin, apakah kita ingin terus hidup di kelompok orang-orang miskin? Dan apa pengorbanan yang harus dilakukan oleh orang miskin untuk menjadi orang kaya? Kurang lebih gitulah. Macam saya dulu miskin. Apakah pengorbanan yang harus dilakukan? Yang pertamanya, seharusnya kita kena bekerja lebih kuat daripada orang kaya. Benar kan? Itu yang pertama. Logiknya itu. Ya. Contoh, katakanlah Anda orang kaya. Anda mempunyai teman-teman yang mungkin yang mampu untuk memiliki produk-produk kita yang cukup istimewa ini. Mungkin fokus Anda kepada harga-harga yang tinggi, sedikit tinggi. Ya, diumpamakan kalau macam mobil itu, fokus Anda akan menjual Mercy. Anda akan menjual Explore Control.
Anda akan menjual mungkin Kino Takara atau produk yang harga begini yang tidak berapa lama lagi kita akan perkenalkan BioGreen. Yang saya lihat rata-rata sekarang ini tak senang saya lah apabila saya bagi test beberapa leader untuk mencuba BioGreen itu, mereka push saya supaya bawa masuk ke Indonesia cepat. Satu produk yang cukup istimewa. Tapi kalau kita tonjolkan produk yang terbaik ini kepada mungkin yang mereka peringkat awalnya di kawasan yang tidak mampu, mungkin mereka akan merasakan sebaliknya. Tetapi kalau orang miskin, contohnya lah, kalau teman-temannya orang yang tidak mampu, kita ada produk-produk. Contohnya macam kopi, Rooibos tea, klorofil, spirulina. Benar kan? Jadi kalau kita lihat dari segi produk kita, produk sesuatu perusahaan yang tepat, Anda harus lihat harga, pricing kepada produk itu. Daripada bawah sampai ke atas. Jadi Anda mempunyai satu pilihan. Kalau kopi, mungkin Anda harus menjual sampai 30 box, 40 box, dan mungkin sampai 50 box satu bulan. Ini satu pengorbanan yang harus Anda lakukan. Sebab Anda ingin merubah diri Anda tadi. Betul kan? Ya. Kita harus tahu. Dan sesuatu perusahaan yang tepat itu, saya rangkumkan balik, harga-harga produk yang harus dipasarkan adalah bisa dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat, daripada yang berpendapatan rendah sampai berpenghasilan mewah. Jadi jarang sekali perusahaan-perusahaan yang memfokus kepada bisnes murni ini, mereka ada yang begini. Dan yang kedua ya, promosi. Banyak orang bertanya kepada saya, apakah bisa kita melakukan satu promosi itu, ini dan sebagainya. Pada saya gini, kita harus mengimprovise, maksudnya mengimprove, memajukan diri kita adalah untuk mengikuti arus zaman. Contohnya macam sekarang ini kita telah mempunyai internet. Kalau kita tidak menggunakan internet IT, kita ketinggalan. Kalau perusahaan-perusahaan yang tidak menggunakan konsep begitu, ya, kita tidak mengadakan promosi, ketinggalanlah mana-mana perusahaan. Jadi kalau kita lihat, kalau kita pergi kepada mana perusahaan, kita ngecek apakah perusahaan tersebut sering mengadakan promosi-promosi terhadap produk-produk yang dia pasarkan. Seumpama macam kalau kita ambil contoh di Keling, kita sering mengadakan promosi, sehingga kan Anda melakukan 400 BV, Anda mendapat voucher, Anda beli 6 produk, dapat itu, ini dan sebagainya. Jadi promosi untuk membantu Anda sampai ke sesuatu tahap itu tadi. Itu poin yang dibilang sini, poin yang kedua, ya. Dan poin yang ketiga, marketing plan. P yang ketiga itu yang kita bilang plan. Coba kita kenang kembali. Banyak perusahaan-perusahaan MLM, kalau di Indonesia ini, mereka akan menawarkan satu plan yang berbagai-bagai. Tetapi coba Anda dengan hati yang begitu tulus sekali, Anda renung sesuatu plan. Sejarah telah membuktikan plan yang benar-benar bisa bertahan lama, yang bisa dibikinkan satu karir ini adalah satu plan yang dinamakan breakaway system. Ini yang benar-benar murni ini tadi, ya. Dan dalam kita mengkaji breakaway system ini, kita kaji pula, apakah ada satu perusahaan yang menawarkan kepada kita satu double plan, sebagaimana yang telah diberikan oleh perusahaan Keling kepada Anda, ya. Ada orang bertanya kepada saya, 400 BV ini adalah satu maintenance atau diibaratkan tutup point yang cukup tinggi, yang kadang-kadang sulit untuk dikerjakan. Saya tanya kepada Anda kembali. Yang pertama tadi, apakah Anda ingin berbisnes? Yang kedua, apakah Anda ingin membina satu karir? Ya. Betul kan? Kalau benar-benar Anda ingin berbisnes, membina satu karir, Anda harus lalui. Dan apatah lagi kalau kita pergi kepada produk kita. Produk kita ini kebanyakan rata-ratanya lebih daripada memberikan satu BV yang cukup tinggi. Sebab itulah, kalau Anda lihat seorang yang mempunyai satu posisi manajer di Keling dengan manajer di satu perusahaan X, contohnya gitu, penghasilan mereka pasti beda. Saya tanya Anda, banyak daripada perusahaan yang meletakkan bahawa tutup point mungkin kecil, 50 BV,
100 BV, ada kan? Tapi kalau kita pergi kepada breakaway system lah, anda buka minda anda. Untuk dia mencapai sesuatu posisi itu, paling minimal dia harus mengaktifkan berapa frontline. Kita buka minda kita. Ada perusahaan yang sampai 10 frontline. Tapi dia mengumpan, dia akan memberikan kepada anda dengan tutup 100 BV. Dan dia akan menceritakan bahawa beberapa leader yang telah mencapai satu kesuksesan dengan penghasilan yang cukup besar. Betul kan? Kita minta anda mengaktifkan 3 hingga 5 frontline pun, anda pun sudah hampir pusing. Apatah lagi kita minta anda mengaktifkan 10 frontline. Tapi saya percaya ada orang yang sukses, leader-leader yang luar biasa ini. Tadi yang saya bilang tadi, pemimpin-pemimpin awal ini, tadi nama-nama awalnya mereka akan sukses. Tapi berapa orang yang akan sukses? Cuma sedikit. Bila sedikit yang sukses, pastinya uang mereka besar lah. Sebab contohnya Crown Ambassador di Indonesia cuma 5 orang sajalah. Pasti Crown Ambassador ini akan mengaut segala untung-untung yang anda pasarkan ini, yang anda bikin ini. Jadi tidak lahirlah pemimpin-pemimpin baru, pengikut banyaklah. Macam saya bilang tadi lah, ini plan. Jangan terpedaya dengan plan. Plan itu telah disetkan sedemikian rupa, memudahkan kita. Jangan anda minta lagi. Sesuatu plan yang telah dilakukan ini, telah kita buatkan yang terbaik. Kita tahu, rata-rata orang Asia Tenggara khususnya, mereka tak bisa manage orang. Kebanyakannya. Manage diri sendiri pun sulit, apatah lagi itu memanage orang. Ya. Jadi kita buka 5, itu pun dia sudah pusing kepala, apatah lagi itu buka 10. Ya. Jadi penukarannya itu kita bikin begini. Kita bagi double plan. Seumpama macam satu marketing plan. Plan ini tadi, kalau kita ibaratkan Keling ini tadi, banyak orang suka membuat 2 pekerjaan dalam satu masa. Banyak orang gitu. Anda join Keling, dalam waktu yang sama anda join perusahaan B. Banyak terjadi begitu kan? Dengan satu niat, orang yang mengajak anda, enggak apa-apa, anda titip nama saja bagi ke B. Anda kasih apa? Nama, saya yang akan jalankan. Banyak yang akan mengumpan anda begitu. Dan anda akan, wah gampang gitu. Betul kan? Akhirnya anda terpedaya dengan konsep begitu. Kalau anda memindahkan jaringan anda di Keling masuk ke perusahaan ini, jaringan anda di Keling ini mati enggak? Anda ngomong perkara yang sama dengan dia lah, maintain saja gitu lah. Mati enggak dia? Pasti mati. Salah satu ni pasti mati. Ataupun yang nasib baik lah. Kalau nasib tak baik, dua-dua pun mati lah. Betul kan? Bila kita wujudkan 2 plan ini, diibaratkan seumpama anda bikin 2 perusahaan dalam waktu yang sama dengan tidak perlu merubah organisasi anda. Konsepnya begitu. Dan kita tawarkan dengan 2 ganjaran. Sebab itu macam saya bicarakan tadi, kalau anda di posisi manager, anda bandingkan dengan manager di satu perusahaan lain, pasti. Tapi manager yang aktif lah, jangan manager yang menunggu waktu jadi manager begitu saja, yang duduk saja begitu. Janganlah, sebab sistem kita akumulasi kan. Pasti penghasilan anda hampir sekali ganda daripada mereka. Sebab konsep macam saya bicarakan tadi adalah untuk membina satu karir. Bedanya di situ. Jadi kita telah memberikan yang terbaik buat anda. Ya, itu dari segi konsep plan. Jadi jangan pertikaikan plan yang terbaik ini. Sebab anda harus faham dan anda harus tahu bahawa ini cuma untuk anda saja yang di dalam Keling. Ya. Dan yang keempat, place, tempat. P yang keempat, untuk mencari satu perusahaan yang terbaik untuk kita berlindunglah, untuk kita membina satu karir itu. Poin yang keempat yang harus perusahaan tersebut ada, tempat ataupun lokasi. Tempat gampang untuk kita dapatkan produk kita, gampang untuk kita mengadakan program kita, gampang untuk kita mengembangkan bisnes kita. Ya, saya mengambil contoh macam di Keling ini. Sulit enggak untuk anda mendapatkan produk anda? Enggak kan? Kita ada satu sistem stokis di mana-mana. Kalau kawasan tersebut belum bersedia untuk membuka stokis, kita wujudkan mobile stokis.
Ya, cukup gampang. Dan kalau anda yang jenis orang bercita-cita besar untuk benar-benar untuk membina satu karir sebagai seorang businessman, sebagaimana seorang anak muda di Malaysia itu, walaupun baru join sekitar 1 tahun, berpenghasilan sekitar dalam setengah miliar begitu ya. Kerana apa? Kerana dia berani untuk berhijrah, mengembangkan bisnesnya. Kita sekarang terdapat lebih daripada 20 buah negara. Ini seorang businessman yang mengambil sebagai satu karir ini tadi. Dan anda juga bisa. Anda tak perlu keluar sampai 20 buah negara. Anda keluar, di Indonesia ada berapa pulau? Ada 20 pulau enggak? Ha? Lebih ya. Anda keluar ke 20 pulau pun insya-Allah anda akan sukses. Betul kan? Tapi anda harus berani keluar lah. Ya. Tapi ini bagaimana ya? Mau keluar takut miskin. Uangnya ada dalam 1 juta saja. Kalau saya habiskan 1 juta ni nanti saya mau makan apa? Konsep ini lah. Ya. Anda harus berani miskin, berani gagal. Orang yang berani gagal tidak akan gagal. Orang yang berani miskin dia tidak akan miskin. Orang yang takut miskin akan miskin nanti. Ya. Jadi kita berani melakukannya. Kerana tempat-tempatnya cukup strategik. Kalau di Indonesia ini kita akan sering membangunkan. Dan di samping itu juga, kalau kita lihat dari segi place, kita berbalik tentang perusahaan yang kita hadapi ini sekarang, kita mewujudkan satu sistem. Cuma satu sistem saja, iaitu macam case system ini yang bersiap untuk membantu anda. Dan kalau anda merasakan bahawa mereka ini tidak layak menduduki case system kerana macam-macam masalah, ya kita bisa berunding. Kerana kita mewujudkan, memudahkan orang mendapatkan, macam saya bilang ni tadi, produk di mana-mana, mengembangkan bisnes kita di mana-mana, ya, dan sistem yang terdapat di mana-mana. Ini keistimewaan yang terdapat di Indonesia ini yang tidak sepenuhnya digarap. Anda tak perlu, macam saya bilang tadi, saya ulang sekali lagi, anda tak perlu terbang sampai ke 20 buah negara. Anda terbang ke 20 buah pulau pun insya-Allah lah anda akan menjadi seorang milioner. Ya. Tapi anda harus bersabar lah, membina satu karir yang tepat. Ya. Dan yang keenam ya, selain pada tempat ini tadi, adalah people, orang-orang. Jadi kalau saya rangkumkan kembali, untuk anda memikir, saya mengajak anda untuk memikir, apakah anda terlibat di dalam bisnes MLM ini semata-mata kerana wang, ataupun kerana anda ingin membina satu karir. Kalau anda ingin membina satu karir, anda harus memilih satu perusahaan yang tepat. Seumpama macam contoh Michael Schumacher ini tadi. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang tepat, dia harus mempunyai beberapa ciri. Kalau kita rangkum kembali, produk yang cukup luar biasa, yang kita jadi pemimpin, leader dari segi produk itu, ya. Harga yang bisa dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat, daripada golongan rendah sehingga golongan tinggi, ya. Plan yang gampang untuk dinikmati kepada orang yang benar-benar berusaha, dan cukup utuh kukuh lah, yang satu ketika nanti bisa dijadikan satu passive income. Sebab kita membicarakan tentang karir, tak? Karir ini dia akan bertahan lama sampai kapan-kapan. Plan yang bukan untuk menipu orang, bukan menjanjikan sesuatu yang mimpi, yang realitas. Lokasi yang terdapat di mana-mana. Jadi kalau kita rangkumkan kembali, kalau anda benar-benar tulus, anda benar-benar jujur, banyak terdapat perusahaan MLM, bukan saja di Indonesia, malah di dunia sekalipun. Mereka mungkin mempunyai 2 ataupun 3 ciri tersebut, tetapi tidak merangkumi kepada semua. Tapi kalau anda benar-benar lihat, di mana kedudukan Keling itu yang menjadi pilihan anda? Dia mempunyai segala-galanya. Produk kita yang cukup terbaik, sehingga kan tidak ada siapa yang mempertikaikan. Harga yang bisa dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat. Promosi yang sering kita lakukan pada setiap bulan, kerana kita faham kita harus membantu anda, membimbing anda dengan training-training yang sering kita adakan, sehingga ada merasakan kok enak yang masuk di Keling ya. Nanti sebagai seorang presenter bisa dibiayai oleh Keling gitu ya, oleh K-System, cukup enak, memang enak lah ya. Lagi apa? Dengan marketing plan kita yang cukup benar-benar terbukti, sehingga kan ada satu crown ambassador di Indonesia ini, walaupun omsetnya sekitar 500,000 BV, tetapi penghasilannya berapa? 140 juta. Ini luar biasa. Marketing plan kita yang cukup global. Dan kalau anda hayati, sememangnya Keling is the best untuk pilihan anda.
Tetapi kalau Kelly is the best. Tapi kalau Kelly is the best, kita memerlukan orang yang the best people. Jadi tanya balik pada diri anda, adakah anda ni the best people untuk menduduki satu perusahaan yang the best? Ini berbalik tentang kepada karir ini tadi. Kalau anda benar-benar tulus untuk membangun satu karir, insya-Allah. Contohnya, yang pertama, bila kita sebut tentang people ini tadi, kita harus kaitkan dengan leader. Ya. Salah satu sikap yang perlu ada dalam diri kita, orang bilanglah leader yang benar-benar bagus ini tadi, salah satunya adalah karisma. Kita sering dengar orang membicarakan tentang karisma, ya. Karisma sebagai seorang pemimpin, sehingga apabila dia berjalan saja kita pandang ini cukup, kita kagum dengan dia. Karisma ini satu sikap kepemimpinan yang tersedia ada pada diri dia. Yang apa yang dia lakukan, dia banyak berhubung kaitkan dengan orang lain. Care, peduli kepada orang lain. Ya. Yang dia lakukan bukan melalui pembicaraan, dari segi tindakannya. Banyak leader-leader ini yang membuat seseorang itu gagal, banyak daripada kita ini bisa membicarakan saja. Tetapi kalau untuk melakukan sesuatu, seringnya kita lebih mementingkan diri kita. Ini enggak bisa lah. Tetapi di dalam membina satu karir ini, kita harus mempunyai satu konsep, care kepada people. Ya. Jangan kita menyalahkan orang lain, sebagaimana cerita serigala dengan mangga, ya. Tahu buah mangga? Ya. Serigala itu dia kepingin untuk memakan buah mangga. Buah mangga yang sedang masak ranum. Memang dia tahu bahawa mangga ni cukup manis. Dia lompat sekali, enggak bisa dapat. Mangga di pohon itulah. Lompat kali kedua enggak bisa dapat. Lompat kali ketiga enggak bisa dapat. Akhirnya ditinggalkan mangga itu dengan dia berkata, "Nasib baik aku tak dapat mangga itu, sebab mangga itu pasti masamnya." Ya. Dia akan menyalahkan orang lain di atas kegagalan dia. Ya. Dia care, betul-betul melakukannya. Ya. Itu karisma. Banyak yang terdapat sekarang ini, orang bisa berbicara melalui mulut, tetapi tindakannya tidak ada. Ya. Tapi yang kita lihat ini, apa yang dibicarakan melalui mulut itu yang dia lakukan. Ya. Dan yang kedua, berani. Berani untuk merubah masa depan dia. Anda berani memilih untuk fight di dalam Keling ini sebagai satu contoh. Anda berani untuk meninggalkan keluarga anda, seumpama kata pepatah, sayangkan isteri ditinggal-tinggalkan, sayangkan anak dipukul-pukulkan. Ya. Berani untuk keluar, berani untuk merubah masa depan. Sebagaimana yang saya bicarakan tadi, berani gagal, berani miskin. Kalau orang yang berani miskin ini, dia tidak akan miskin. Dia bilang, kok Pak Razi ini gila ya? Saya takut miskin, saya mau kaya. Saya bilang, maksud saya itu, kalau berani miskin itu contohnya, anda mempunyai katakanlah uang 1 juta gitulah. Anda benar menggunakan uang ini untuk membangun karir anda. Ada orang ni kalau saya gunakan nanti habis langsung, pasti uang ini akan habis. Anda simpan pun dia akan habis juga. Tapi kalau anda gunakan dengan cara yang benar, insya Allah dia akan benar-benar menjadi uang, akan benar-benar menjadi sukses. Ya. Sebabnya untuk sukses ini sebenarnya gampang. Ada 2 perkara saja, yaitu tujuan yang jelas dan keinginan yang membara untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi anda harus mempunyai satu keinginan anda yang cukup jelas. Kenapa anda join, memilih untuk full time di dalam bisnes MLM ini? Apa sebenarnya keinginan anda? Apa sebenarnya tujuan anda? Apakah tujuannya macam Heli bilang ni tadi, sebab produk ni cukup baik, tujuan saya join Keling itu seumpama supaya saya dapat bisa beli produk Keling dengan harga yang murah? Ataupun tujuan yang cukup jelas bahawa ini adalah satu peluang bisnes yang cukup baik, aku harus melibatkan diri di dalam bisnes ini untuk benar-benar dapat membina satu karir untuk sukses. Tujuan itu harus jelas, kerana tujuan yang jelas bisa membakar keinginan anda. Seumpama seorang pria, tujuannya cukup jelas sebab dia benar tertarik untuk menikahi seorang perempuan itu. Jadi di situ keinginannya cukup membara, dia bakar keinginannya, dan insya Allah akan tercapai. Jadi anda harus benar-benar mempunyai satu tujuan yang benar-benar jelas.
Dan di sini bakarlah keinginan Anda. Ya. Salah satu sikap integritas. Adakah Anda mempunyai, kalau dalam bahasa Inggris integrity. Jujur. Seorang integritas macam saya bilang tadi, cakap serupa bikin. Apa yang Anda komitkan, itu yang Anda akan lakukan. Ya. Selain pada integritas, ketulusan Anda, ya, ketulusan untuk benar-benar membina bisnes ini sebagai satu karir demi masa depan Anda, masa depan family Anda, masa depan teman Anda, masa depan contohnya negara. Satu ketulusan di dalam diri kita, yang kita tidak akan menipu orang lain, ya. Dan konsep bila kita berikan, jualkan produk ini kepada orang lain, semata-mata ketulusan kita supaya dia benar-benar mengguna produk ini. Sebab kita tidak harus merasa takut. Produk kita adalah yang terbaik, macam saya bicarakan tadi. Dan kalau kita membawa seseorang itu untuk join di dalam bisnes ini, ketulusan kita adalah kerana kita ingin benar-benar dia sukses. Bukan dengan mengharapkan dia mencapai tahap posisi manager, Anda akan menjadi emerald. Ya? Nah, ini yang silap itu. Ada orang tadi tujuan dia masuk supaya dia mengharap orang itu jadi manager, dia akan jadi emerald. Orang ini telat menjadi manager, dia marah ni. Orang lain wah bisa bikin sampai 4 bulan jadi manager, kamu 1 tahun pun masih 9%. Nah, ini yang sulit itu. Sebab dia tak punya satu ketulusan. Ketulusan benar-benar untuk membangunkan seseorang itu. Ya? Sebab bila Anda fikir satu perkara, bila Anda membawa seseorang di dalam bisnes ini, Anda sebenarnya telah berhutang sesuatu kepada dia. Paling minimal pun Anda telah memberi dia mimpi. Ya? Dan sama-sama lah Anda bimbing dia supaya impiannya itu tercapai. Komitmen perlu ada pada setiap orang. Sebagai saya pernah menonton satu filem, sebenarnya dalam sejarah pun banyak. Kalau kita lihat dari segi sejarah Islam, semua orang pernah dengar nama Tariq bin Ziyad, ya. Dengan tenteranya sekitar dalam 300 orang, dia berperang dengan musuh yang sekitar 3.000 orang lah begitulah. Kalau enggak silap saya lah. Ya, mungkin anda lebih faham daripada saya dari segi sejarah itu, ya. Tapi bila sampai ke negara tersebut, dia pergi ke negara tersebut dengan menaiki perahu. Kapal lah. Dia membakalkan semua kapalnya itu. Dia bakar kapalnya itu. Maka dia berbicara, berpidato, berceramah dengan tentera-tenteranya. Dia bilang, wahai tenteraku, di belakang aku telah membakar kapal-kapal yang ada. Jadi di belakang kita sekarang adalah lautan. Di depan kita adalah musuh. Kalau kita lari ke belakang, kalau kita melarikan diri, kita akan mati kelemasan di lautan yang dalam. Tapi kalau kita berperang, insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bisa menang. Ini adalah satu cara untuk kita hidup. Ya. Jadi tentera ini sudah tidak mempunyai satu pilihan untuk hidup. Maka dia berperang dengan total commitment. Ataupun kalau dalam bahasa, saya enggak tahu bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Malaysia dibilang penglibatan sepenuhnya. Maka berperanglah tentera Tariq bin Ziyad ini, dan akhirnya mereka menang. Dan sama juga dengan anda. Dengan total commitment, diibaratkan anda telah membakar jambatan anda, benar-benar fokus dan fight, insya-Allah anda tidak akan gagal. Tapi yang selalunya orang yang gagal itu, dia baru fight sedikit, maka dia lari ke belakang. Ya. Sebab apa? Ya, mungkin dalam keadaan dia melangkah sesuatu itu, ada orang yang melambai dia. Ya, maka dia berpaling ke situ. Akhirnya dia akan jadi macam serigala dengan buah mangga ni tadi hilang. Dia akan bilang, oh saya harus pergi ke sini lah sebab buah mangga ini masak. Padahal dia tidak komit. Dia tidak membuat satu komitmen yang benar-benar dibilangkan komitmen. Untuk merubah masa depan ini gampang enggak? Sulit. Benar. Sulit itu sebenarnya bukan di luar, di dalam kita, diri kita ini. Sebab peperangan yang paling dahsyat adalah peperangan melawan diri kita ini. Bagaimana untuk merubah diri kita? Untuk suksesnya sebenarnya gampang. Yang sulitnya diri kita ini. Apakah kita benar-benar komit ataupun enggak? Apakah kita benar-benar fokus ataupun enggak? Banyak orang yang gagalnya di situ. Baru melangkah, sudah mundur. Tapi kalau anda telah betul-betul komit, membuat satu komitmen bahawa ini adalah satu karir,
Dan ini adalah satu pilihan terbaik. Dan dalam anda rangkum-rangkumkan, contohnya macam anda memilih Keling lah. Anda sekarang telah pilih Keling. Keling terdapat 5 ataupun 6 faktor untuk menentukan dia perusahaan the best. Anda mati pun bersama-sama lah, contohnya begitu. InsyaAllah anda akan sukses. Bukan sukses macam penghasilannya mungkin sekitar 40 juta, bukan. Mungkin satu ketika nanti 10 kali, 400 juta satu bulan. Ya mungkin satu ketika nanti. Tapi komitmen anda apa? Komitmen dari perusahaan siap. Kita menyediakan segala-galanya. Tapi komitmen daripada anda apa? Untuk merubah masa depannya apa? Ya? Baru satu hari enggak ketemu isteri pun, ataupun enggak ketemu suami pun sudah pusing kepala. Ya? Komitmen kita itu. Komunikasi. Jadi untuk menjadi seorang komunikator yang baik, kita menyediakan berbagai program. Pada peringkat awalnya, kalau kita mempunyai satu masalah di sini, kita harus banyak yang terjadi itu, sesuatu permasalahan itu, kita tidak sampaikan kepada upline kita, kita tidak sampaikan kepada perusahaan, area manager kita dan sebagainya. Dan kalau kita macam kita membicarakan balik, kalau benar-benar kita ingin membina satu karir ini tadi, komunikasi ini jangan terhalang. Sesuatu masalah harus kita luahkan, harus kita keluarkan. Dan di sini juga kita akan memberi yang terbaik sama ada kepada prospek kita ataupun kepada sesiapa saja. Ya. Yang banyak terjadi ini komunikasi, komunikasi yang enggak jelas ini, yang banyak membuat seseorang itu tidak bisa dapat menyampaikan apa-apa yang harus dia lakukan. Teachable, saya rasa semua orang telah membicarakan dari segi sudut, mungkin adalah NPO juga. Ya, di dalam keadaan posisi anda apa sekalipun, anda harus bersedia. Ya, anda harus bersedia untuk menerima ilmu-ilmu baru, kemajuan-kemajuan baru. Ya, mungkin di dalam satu sudut anda pernah mencapai satu posisi yang cukup tinggi, tapi dalam suatu sudut yang lain pula anda harus menerima perkara yang baru. Sebab ilmu itu seumpama macam seekor burung yang meminum air di lautan. Lagi banyak yang dia minum, lagi banyak lagi yang terdapat di lautan itu. Lagi banyak yang anda dapat ilmu itu, lagi banyak yang anda tak faham. Sebab orang yang banyak faham, lagi banyak yang dia tak faham. Ini diibaratkan ilmu itu. Macam saya juga, walaupun sebagai seorang dirut Keling, dalam beberapa sudut, saya masih belajar lagi. Ya mungkin saya belajar daripada anda, dari segi pengalaman anda. Dan kita harus siap menerimanya dengan cara yang terbuka. Wah, jangan di dalam satu posisi, satu ketika nanti. Sebab dalam Keling ini, untuk sukses gampang. Dan saya rasa insya-Allah daripada kalangan yang datang di sini ini pasti banyak yang akan jadi emerald satu ketika nanti gitu. Tapi jangan di sampai satu sudut anda telah menjadi emerald, anda enggak boleh diberi satu masukan-masukan baru. Enggak, salah itu. Kerana orang yang banyak mendengar dia lagi luar biasa daripada orang yang bercakap. Jadi anda, saya ini bercakap kan. Saya ini membicarakan sesuatu. Sebenarnya anda lebih luar biasa daripada saya sebab anda menerima. Jadi ilmu anda lebih banyak daripada saya. Jadi ingat tu, sebagai seorang teachable, anda harus menerima. Bukan satu perkara yang hina, bukan satu perkara yang jelek sebenarnya. Apabila anda diberikan satu masukan-masukan baru, anda diberikan satu pengetahuan baru, walaupun perkara tersebut anda mungkin tahu, tapi dengar dulu, mungkin berbeza. Jadi ini harus ada kepada setiap yang ingin menjadikan ini sebagai satu karir. Ya, sebab tujuan Keling ini, kita bukan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin lama, enggak. Kalau bisa setiap yang join Keling ini, kita mau mereka ini menjadi seorang benar-benar yang dikatakan pemimpin, yang benar-benar sukses di dalam industri ini. Jadi anda akan terus diuji. Ya. Sebab tahap kesuksesan itu tergantung pada tahap kesabaran kita. Sebagaimana orang bilang, bintang di langit itu tetap bercahaya, walaupun di siang hari. Tetapi kenapa cahayanya cuma kelihatan di malam hari? Sama juga. Manusia itu betul-betul akan mengeluarkan tenaganya, powernya, kuasanya apabila dia dalam keadaan terdesak. Tahu keadaan terdesak tak? Keadaan di dalam masalah. Dan semua daripada kita ini sekarang ini dalam keadaan masalah. Masalah mungkin dari segi ekonomi kita, masalah itu masalah ini. Jadi keluarkan tenaga anda. Selalu meletakkan diri anda dalam keadaan yang orang-orang yang terdesak. Dan insya-Allah orang yang terdesak inilah yang akan sukses. Janganlah kita sombong. Ya.
Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, apabila kita merangkumi kepada apa yang saya bicarakan sebentar tadi, kita dapati bahawa untuk membina satu karir di dalam bisnes MLM ini, kita harus pergi kepada satu perusahaan yang tepat. Kalau kita diberi pilihan untuk bergabung dengan perusahaan yang the best, yang terbaik, apakah kita harus menolak? Dan untuk mencari satu perusahaan yang terbaik, the best itu tadi, beberapa ciri yang telah saya katakan kepada anda. Dan yang enaknya, Keling memenuhi segala ciri. Bukan memenuhi, malahan melampaui, melebihi daripada ciri yang tersebut di atas. Jadi, Keling is the best. Anda berada di satu perusahaan yang the best. Harapan saya supaya juga Anda is the best people untuk bersama perusahaan the best ini. Terima kasih.